Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di channel Helmi Denada Ari Sandi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi salah satu tipe kepribadian dari Myers-Briggs Type Indicator, yaitu tipe kepribadian ENFJ. Seperti apa? Langsung simak videonya sampai akhir. ENFJ itu disebut juga sebagai the hero. Dia memiliki urutan fungsi kognitif FENISETI, Feniseti. Extrovert feeling. Sebagaimana yang pernah saya bahas, extrovert feeling itu ngebahas tentang bagaimana dia membuat orang di luar dirinya senang. Bisa kelompok, bisa teman, bisa pasangan, bisa organisasi, yang mana mereka itu senang berkontribusi terhadap sesuatu tim anggota. Maka orang-orang seperti pengguna dominan FE ini kayak ENFJ dan ESFJ itu cocok banget jadi pemimpin karena dia memang extrovert, kemudian juga perasaannya juga lembut, pokoknya baik banget. Kalau teman-teman pernah ngelihat atau bertemu dengan orang, atau mungkin kamu sendiri yang suka baik banget, nggak tegaan sama orang, selalu mengutamakan kepentingan orang lain, selalu pokoknya orang lain dulu dibuat senang, orang tua, temen, dan sebagainya, nanti gue sendiri gitu, gue sendiri besok-besok lah atau nanti dulu, pokoknya yang lain saya berbuat baik untuk orang lain, saya kerahkan apa yang saya bisa untuk ngebantu orang lain. Nah, ini adalah ciri khas dominan FE. Ada sebuah cerita seperti ini. Anjing jenis Golden Retriever atau Labrador Retriever ditugaskan sebagai anjing penunjuk yang patuh dan bersifat ceria. Namun karena seharusnya mereka adalah anjing pemburu, mereka banyak bergerak dan beraktivitas. Itulah sebabnya mereka kurang cocok dipelihara di rumah atau diikat. Mereka adalah jenis anjing yang ramah terhadap manusia, tidak membahayakan meskipun bertubuh besar, lembut, dan siap membantu manusia kapan saja. Apakah MBTI yang cocok mendeskripsikan sifat tersebut? Yes, ENFJ. Pribadi yang lembut dan motivator yang extrovert. Alasan mereka disebut sebagai motivator adalah karena ENFJ sering bertindak sebagai mentor yang membantu memotivasi orang lain. ESFJ juga merupakan karakter yang lembut dan ramah seperti ENFJ. Tetapi karakter ESFJ lebih melihat kenyataan dibanding ENFJ. Mereka selalu berusaha untuk memberikan bantuannya kepada orang sekitar. ESFJ bisa rela membantu orang lain dengan setulusnya. Kita tidak bisa menilai keseluruhan ENFJ dari sifat yang mendukung mental orang lain. Sebenarnya, Retriever adalah anjing pemburu, tidak suka diikat, dan menyukai aktivitas di luar ruangan. Sebagaimana contoh tersebut, ENFJ sebenarnya adalah orang yang bebas. ENFP bertemu banyak orang dan berhubungan sosial karena kemampuan berkomunikasinya yang baik, sambil terus mengutarakan mimpi, prinsip, dan intuisinya ke dalam dan keluar. Dia memperlihatkan beragam ide di dirinya terhadap hasrat untuk mengembangkan diri dan bakat seni yang baik. Ya, ini ENFP ya. Sederhananya, dari luar ENFJ terlihat seperti anjing retriever yang merupakan kawan manusia, tetapi di dalamnya dia menyerupai kucing yang romantis. Meskipun demikian, ENFJ yang memiliki sifat lembut dan hubungan erat dengan pasangannya juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah karena dia tidak mau dibenci oleh orang lain. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu, yaitu ingin dicintai orang lain. Semua orang. Satu lagi, ENFJ menjadi buta jika menyukai seseorang dan tidak bisa bertindak secara objektif. Ini juga berhubungan dengan aspek pemujaan pahlawan. Terakhir, ENFJ sulit membedakan pekerjaan dengan hal pribadi. Tipe ENFJ hanya memperhatikan perasaan orang lain dan tidak bisa menganalisis pekerjaan secara tegas. Tokoh terkenal yang memiliki karakter ENFJ seperti Oprah Winfrey, Martin Luther King, Nelson Mandela, dan juga Presiden kita, Insinyur Soekarno. Sedangkan karakter fiktif itu kayak Morpheus di film The Matrix,
Wonder Woman, dan Kiki pada animasi Kiki's Delivery Service. Dibandingkan dengan karakter lain, kita bisa mengetahui keistimewaan karakter ENFJ. Mari kita lihat perbedaan ENFJ dengan karakter lainnya. Ada anekdot menarik mengenai perbedaan ENFJ dan ENFP. Apa yang akan terjadi jika mereka berdua minum dan mabuk? Walaupun ENFJ mabuk, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Sebaliknya, ENFP yang mabuk berpikir, aku tidak peduli. Sehingga akhirnya ENFJ yang mengantar ENFP pulang. ENFJ adalah tipe yang paling jarang ditemukan. Salah satu tipe kepribadian yang langka adalah ENFJ. Sebaliknya, yang paling mudah ditemukan adalah tipe pragmatis seperti ISTJ, ESTJ, dan ISTP. Sejak awal, karakter NF sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan karakter lainnya. Di mana proporsi yang kecil itu, jumlah ENFJ sangat sedikit dan hanya memiliki kesamaan yang amat tipis dengan karakter SJ. Lebih dari 60% masyarakat itu berkarakter SJ. Ini dari sebuah studi, memang kebanyakan manusia di dunia ini itu dipenuhi oleh orang-orang tipe SJ, Sensing Judging. Jelaslah mereka memiliki kesulitan memahami ENFJ. Bagi karakter SJ yang praktis dan realistis, citra ENFJ yang imajinatif dan terfokus pada relasi sosial mungkin terlihat konyol. ENFJ memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik daripada tipe lainnya, sehingga dia cenderung mahir bertutur lembut. Dia cenderung mengekspresikan kasih sayang ala barat dan memiliki sorot mata yang melankolis. Dia pun tidak mudah marah serta bertindak dan bertutur dengan kata-kata seyogyanya disukai orang-orang. Pokoknya sweet banget gitu ya, seorang ENFJ mah. Orang yang tidak terbiasa dengan ekspresi kasih sayang ENFJ yang luas pastilah curiga apakah ENFJ hanya berpura-pura. Orang lain pun mungkin bergidik melihat ekspresi kasih sayang ENFJ yang berlebihan. ENFJ selalu menunjukkan ketulusannya dan sering terluka karena respon orang lain terhadapnya. Dia menunjukkan afeksinya sejak kecil dan akan merasa terintimidasi jika dunia bersikap dingin kepadanya. Itulah sebabnya lelaki yang memiliki karakter ENFJ khususnya terkadang tumbuh dengan kesan negatif tentang dirinya sendiri tanpa memahami kepribadian dan karakternya sendiri. Saat usia lebih dari 20 tahun, emosinya cenderung terhambat dan dia bersikap pasif saat berkomunikasi dengan orang lain serta memiliki sifat tertutup. Oleh karena itu, sebaiknya keluarga dan teman-teman ENFJ menerima cinta tanpa batas yang diberikannya. ENFJ pun memiliki kecenderungan untuk cepat terpengaruh perkataan buruk dan kritik dari orang lain. Ini kembali ke fungsi FE tadi ya. Ketika seorang FE itu mendapatkan kritikan, dia itu sangat take it personally. Jadi kayak misalnya ada orang mengatai saya, oh kamu tuh begini, ya langsung mikir, overthinking, emang iya ya, emang saya begini ya, emang saya seperti itu ya. Dan itu tuh dia gampang banget sedih karena hal itu. Jika dia mendengar kritik tentang dirinya, dia cenderung menangkapnya sebagai cemoohan bagi dirinya. Ada baiknya pula jika teman-teman pemilik karakter ENFJ bercerita dengan lembut dan hati-hati secara empat mata. Gimana teman-teman? Merasa relate? Boleh sambil komentar di kolom komentar. Ada sebuah nasihat yang barangkali ini menarik dan layak untuk didengar buat kamu yang ENFJ. Kamu itu ibarat human pastry, pasti gurih dan renyah yang mengapit mentega lembut adalah makanan lezat. Namun, tentu saja pastry memiliki kekurangan karena tidak dibuat menjadi satu gumpalan melainkan berbagai lapisan. Pastry bersifat rapuh. Melihat ciri pastry yang seperti ini sama saja melihat dirimu. Kamu terlihat manis, lembut, gurih, tetapi mudah hancur. Kamu cenderung bermental lembek dibandingkan karakter lainnya. Kamu mudah terluka, kamu juga canggung dalam hubungan pertemanan. Kamu ingin dicintai orang lain dan memiliki emosi yang labil mengikuti respons dari orang lain.
Mungkin ini terjadi karena kamu termasuk orang yang lebih sensitif dibandingkan orang lain. Mungkin hal yang paling membuatmu menderita adalah saat kamu menghadapi konflik, baik itu konflik antara dirimu dengan orang lain, maupun konflik terhadap pilihan. Dalam hidup, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kuharap kamu bisa menganggapnya sebagai hal yang alami. Jika kamu memilih untuk menghindar atau tak menghiraukan konflik karena merasa tidak nyaman atau takut, atau memilih berkompromi dengan hal yang tidak kamu inginkan, mulai sekarang aku ingin menyarankanmu untuk mengubah cara pikirmu. Jika kamu hanya berniat untuk menyelesaikannya di tengah jalan, kamu akan kecewa terhadap diri sendiri atau memiliki perasaan tidak enak kepada orang lain. Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan dan meminta waktu kepada orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Daripada melihat situasi secara intuitif, mungkin kamu perlu melihat kenyataan secara objektif. Karena tidak mungkin semua orang hidup secara adil dan tidak pernah terluka. Kamu adalah karakter yang bisa mengatakan sesuatu seperti sajak yang berbunyi, sesuatu akan lebih cantik jika dipandang lebih lama. Kepada rumput yang kecil dan tak berarti. Kamu juga ingin mendengarkan kata-kata itu dari orang lain. Kuharap tipe yang penuh pesona seperti dirimu tidak mudah frustasi atau terluka dan menjalani hidup dengan lebih berani dan tangguh. Jika kamu mendengar kritik atau cemoohan dari orang lain dan merasa sedih karenanya, bagaimana kalau kamu tidak menahannya sendiri dan mencoba hal ini? Bicaralah kepada dirimu sendiri dan usaplah hatimu dengan lembut. Karena kamu paling pintar melakukan hal itu kepada orang lain. Kamu pun merasa kecewa saat memberikan kasih sayang kepada orang lain sebanyak 1000 kali, tetapi orang lain tidak mengembalikannya sebanyak itu. Sangat disayangkan bahwa ada orang yang justru bisa memperalat atau mengkhianatimu. Kelak, jika kamu memberikan 10 kali kasih sayang dan hanya mendapatkan 1 kali balasan, janganlah ragu dan hanya mendapatkan 1 kali balasan. Janganlah ragu dan janganlah pertahankan hubungan itu. Kosongkan hatimu dan hubungan yang tidak baik untukmu. Sebelum menebarkan kelembutanmu sesuka hati, cobalah untuk lebih tegas. Ada hal terakhir yang ingin kusarankan kepadamu. Kamu sering mendengar kalau kamu orang aneh, bukan? Kuharap kamu menganggap bahwa tidak mengapa menjadi orang yang aneh, karena itu adalah dirimu sendiri. Di dunia ini tidak ada 2 orang yang sama, dan kamu adalah satu-satunya manusia yang seperti itu di dunia ini. Kemudian, jangan merasa sedih karena kamu orang yang rapuh. Pikirkanlah itu sebagai karismamu alih-alih kekuranganmu. Well, oke guys, itu tadi penjelasan sedikit tentang tipe kepribadian ENFJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.